Dalam kesempatan Harlah PKB, terlihat sejumlah pimpinan partai politik ini hadir tidak hanya dari Koalisi Perubahan, namun juga terlihat dari Gerindra juga ada kemarin. Namun yang menarik disoroti saat Presiden PKS menyatakan keinginannya untuk diajak masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Apakah ini suatu tanda bahwa PKS sudah lelah berpuasa 10 tahun begitu ya? Kita akan bahas ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas M. Iqbal, politikus PKS. Selamat pagi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemudian juga ada Prof. Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik. Selamat pagi, Prof. Burhan. Selamat pagi, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, saya mau ke Mas Iqbal dulu. Mas Iqbal, Ya. ini kemarin ini gimmick atau beneran pengen diajak karena udah lelah 10 tahun puasa? Pengen buka puasa begitu? Gimana nih? Ya, saya jawab dengan pantun aja ya. Boleh. Pergi berjalan ke Balikpapan, Cakep. pulangnya mampir ke Pangandaran. Cakep. Statement kemarin cuma candaan, bukan berarti masuk kekuasaan. Jadi itu ya, jadi bukan berarti ingin masuk ke kekuasaan, walaupun teman-temannya udah diajak gabung. Ya sebenarnya kan tadi justru itu satiran ya. Bayangan di depan ketum-ketum partai yang diajak Nasdem, PKB, ada PKS di situ. Ya. Artinya kalau harusnya kan berbahasa basi ya, PKS gimana? Artinya memang sampai saat ini belum ada pembicaraan bahwa PKS itu akan masuk, belum ada deal, belum ada pembahasan dan keputusan. Sehingga Pak Sehu kemarin itu ya sedikit menyindir lah ya. Kalau Atau nunggu dulu Bang Iqbal dipanggil gitu, diajak. Iya gitu. makanya harusnya kan memang adalah basa-basi ya kan. Wah bagaimana PKS masuk juga ya. Artinya kan memang sampai ini menunjukkan bahwa memang sampai saat ini PKS memang belum ada pembahasan ke sana, tetap konsisten berada di luar pemerintahan. Jadi makna statement Presiden kemarin itu adalah bagian dari satiran sebenarnya. Nyindir aja. Satiran bahwa ya bagusnya juga diajak-ajak juga lah gitu. Artinya di depan orangnya kan gitu loh. Ada ketum PKB, ada ketum Nasdem. Tapi kalau nggak pengen, kalau diajak beneran nanti gimana dong? Ya itu nanti kita akan bahas lagi. Tetapi lagi-lagi bahwa statement pelaksana harian ketum harian Gerindra itu menunjukkan bahwa memang PKS sampai saat ini belum ada pembahasan dan ada keputusan. Jadi kami memang masih berada di luar pemerintahan. Mas Iqbal, tapi bisa ditangkap oleh PKS nggak kalau setelah selesai Pilpres itu Prabowo langsung bertemu dengan PKB. Kemudian saat diundang Nasdem, Prabowo hadir. Tapi waktu undangan dari PKS itu kok nggak hadir, absen gitu. Apakah memang sebenarnya belum ada apa gimana keharmonisan begitu antara Nah itu ini kan semakin memperkuat juga sebenarnya memang belum ada arah ke sana. Jadi gini, memang kalau kita bicara sejarah hubungan politik, ini kedekatan PKS sama Prabowo itu melebihi partai-partai yang sudah masuk sekarang lah. Di saat kami berjuang itu kan 2014, 2019 ya. Kalau Pak Prabowo menyebutnya kami itu bukan sekutu tapi segajah. Begitu akrabnya, begitu dekatnya. Tetapi kebetulan di 2024 kami berbeda pilihan saja. Artinya komunikasi secara kekerabatan, kekeluargaan itu masih ada. Tetapi lagi-lagi dengan tidak hadirnya Pak Prabowo, dengan tidak diajaknya kemarin itu, bahwa sebenarnya memang PKS masih konsisten. Oke, kalau dari Bang Iqbal bilang PKS masih konsisten. Prof. Burhan melihatnya dari apa yang sudah disampaikan oleh Presiden PKS kemarin, kemudian dengan statement-statementnya yaitu. Artinya kalau misalnya Prof. Burhan melihatnya, akankah PKS ini akan bergabung? Saya memang menangkap ada semacam candaan tetapi datang dari hati nurani yang dalam. Jadi menurut saya candaan tersebut substansinya serius tetapi dibungkus dalam bentuk candaan. Serius dalam pengertian ada kalkulasi yang matang yang dipertimbangkan oleh PKS terkait posisi PKS ke depan. Apakah berada di dalam ataukah berada di luar. Nah, kalkulasi itu didasarkan pada posisi PKS 2 periode terakhir di masa Pak Jokowi yang konsisten sebagai partai oposisi, tetapi secara elektoral itu tidak memberi nilai tambah. Jadi positioning sebagai partai oposisi di Indonesia itu tidak cukup memberi added value secara elektoral, sementara ya, banyak sekali hal yang harus dikorbankan oleh PKS ketika berada di luar. Dan ini sekaligus kritik sebenarnya kepada publik yang tidak memberi insentif kepada partai yang berada di luar. Termasuk tidak memberi insentif secara finansial. Nah ini penting nih, karena sistem politik kita itu relatif menganaktirikan partai yang berada di luar kekuasaan. Jadi ada kalkulasi semacam itu yang kemudian sepertinya kalau Sira membacanya semacam
PKS sepertinya lama berpuasa dan ingin segera berbuka, ya menurut saya tidak bisa disalahkan. Karena secara elektoral, kemudian secara finansial, partai oposisi Indonesia itu betul-betul anak tiri. Dan ini harusnya menjadi catatan buat kita untuk melakukan reformasi sistem politik kita. Supaya partai-partai itu mendapatkan insentif ketika berada di luar kekuasaan. Karena kalau semua partai berada di dalam, itu yang rugi kita. Jadi kita perlu mengapresiasi kepada mereka yang berada di luar. Dan menurut saya ini perlu dimasukkan dalam revisi undang-undang. Itu yang pertama. Oke, Prof. Burhan. Yang kedua, Ya, yang kedua tahan dulu. Tahan dulu. Kita akan, Ya. Prof, kita tahan dulu ya, karena kita harus jeda iklan dulu sejenak. Kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya langsung ke Prof. Burhan. Prof, kalau tadi ada nomor 2 yang menggantung gitu, apa nomor 2-nya, Prof? Silakan. Ya, yang kedua Kamarati, kalau misalnya PKS masuk ke dalam pemerintahan, itu ada banyak hal yang harus dikompromikan, termasuk narasi yang selama ini diusung oleh PKS. Kalau kita lihat selama kampanye, itu kan bertolak belakang ya dengan narasi yang diusung oleh Prabowo Gibran. Jadi meskipun ada banyak kesamaan latar belakang historis dan sejarah perkubuan antara Prabowo dengan PKS, tetapi 2024 itu mengabarkan narasi yang bertolak belakang. Misalnya soal IKN, itu jelas berbeda arah antara kebijakan PKS dengan Pak Prabowo yang mengeluarkan narasi keberlanjutan. Termasuk program-program Pak Prabowo yang selama ini mendapat kritik keras dari PKS. Jadi tidak mudah untuk mengkompromikan kalau misalnya PKS masuk ke dalam, termasuk kalau kita lihat karakter dan sikap politik dari konstituen PKS. Itu umumnya, itu mereka yang tidak setuju dengan program-program yang selama ini dikampanyekan oleh Prabowo Gibran. Dan terakhir, mungkin saya coba untuk masuk ke tanda kutip ya perspektif atau tinjauan PKS. Bagaimanapun pilkada kan sedang di depan mata ya. Jadi mungkin saja PKS menarasikan kemarin ya statement untuk masuk ke dalam pemerintahan untuk menjalin koalisi jangka pendek bersama Gerindra dan beberapa partai di internal KIM. Karena bagaimanapun suara PKS tidak cukup untuk bisa membangun koalisi sendiri. Misalnya di beberapa tempat seperti Jakarta, dan kalau misalnya Gerindra setuju, ada semacam koalisi terbatas yang bisa dibangun, mungkin tidak secara nasional, tetapi koalisi di tingkat lokal. Jadi membangun semangat untuk rekonsiliasi secara politik, tetapi di saat yang sama terjadi semacam win-win antara Gerindra dengan PKS di beberapa tempat di mana PKS punya kader untuk dimajukan, sementara Gerindra tidak punya, atau di beberapa tempat di mana PKS punya cukup lumayan suara di sana, tetapi tidak bisa maju sendiri tanpa koalisi dengan partai lain.